Pemirsa, PPDB sistem zonasi menjadi kebijakan yang diwariskan dari Mendikbud Muhadjir Effendi kepada penggantinya Nadiem Makarim. Sekian tahun berjalan, kebijakan ini masih juga syarat beragam persoalan. PPDB sistem zonasi merupakan potret kebijakan yang tidak cukup bila hanya dilanjutkan, butuh perubahan untuk perbaikan agar kebijakan pemerintah memenuhi harapan. Jadi saya kira ini betul-betul ada permainan dan sesuai dengan kewenangan saya, yaitu untuk SD ke SMP, akan kita lakukan investigasi menyeluruh. Besok saya akan ke Dukcapil, akan ke Disdik. Ya, kita akan audit semua sistemnya, bagaimana menentukan koordinat, bagaimana memverifikasi kartu keluarga, itu penting. Ya. Jadi sekolah, Disdik, Dukcapil akan kita audit semua. Itulah rekomendasi Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto usai menggelar inspeksi mendadak berdasarkan ratusan laporan dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru PPDB. Potret karut-marut pelaksanaan PPDB tidak hanya terjadi di Kota Bogor. Di Kota Serang, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar juga turun ke lapangan setelah menerima laporan sejumlah SMAN yang melakukan kecurangan penerimaan siswa jalur zonasi. Al-Muktabar bahkan memeriksa kebenaran informasi seorang calon siswa yang ditolak sistem PPDB zonasi, walau jarak dari rumah ke sekolah hanya 100 meter. Modus kecurangan PPDB lainnya adalah titipan pejabat. Contohnya persis yang disampaikan itu tidak adilan. Bagaimana misalnya di sebuah kota, titipan itu terjadi, Pak. Dan titipan itu jadi dari anggota DPRD, dari kejaksaan. Ya gini semuanya. Mungkin tidak terpantau, tapi kita memantau itu semuanya. Di Kota Bekasi, puluhan warga memprotes PPDB sistem zonasi di SMAN 10 Kota Bekasi. Pasalnya, warga yang tinggal dekat dari sekolah justru tidak diterima oleh sistem. Unjuk rasa juga terjadi di SMAN 2 Kota Bekasi untuk memprotes dugaan jual beli bangku. Modus yang digunakan adalah PPDB online jalur zonasi. Di Tangerang, seorang wali calon siswa mengukur jalan menggunakan meteran karena penasaran dengan jarak rumahnya ke sekolah. Ayib Adam melakukan aksi ini karena adiknya tidak lolos sistem zonasi PPDB SMAN 5 Kota Tangerang. Di Yogyakarta, Ombudsman RI menelusuri dugaan kasus numpang kartu keluarga dengan mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta. Modus numpang kakak merupakan salah satu kecurangan yang marak terjadi untuk mengakali PPDB dengan sistem zonasi. Kalau dari sisi adminduk, secara umum itu ya boleh-boleh saja. Mau pindah 3 hari yuk pindah, 7 hari pindah, kan seperti itu nggak masalah kan gitu. Tetapi kalau berkaitan PPDB lah, syarat PPDB itu mensyaratkan seperti apa? PPDB sistem zonasi menjadi gebrakan Muhadjir Effendi yang menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuannya untuk menghilangkan tradisi sekolah favorit dan menciptakan pemerataan akses serta kualitas pendidikan. Saat itu, Muhadjir beralasan terjadi ketimpangan karena sekolah yang dipersepsikan favorit diikuti peserta didik dengan prestasi baik dan umumnya berasal dari kelompok ekonomi mampu. Sistem zonasi juga dipercaya menjadi solusi bagi calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah dekat rumahnya karena capaian akademiknya tidak mencukupi. Dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, sistem zonasi diwariskan Muhadjir kepada Nadiem Makarim. Mas Menteri melanjutkan kebijakan PPDB sistem zonasi melalui Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Saat itu, Mas Menteri mengajukan 3 alasan melanjutkan sistem zonasi. Pertama, untuk membantu siswa tidak mampu. Kedua, memberi fleksibilitas kepada daerah. Ketiga,
untuk pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Namun karena pelaksanaan PPDB sistem zonasi minim supervisi, berbagai penyelewengan pun marak terjadi. DPR menyayangkan Kemendikbudristek menempatkan diri hanya sebagai regulator, padahal sebagai stakeholder utama dalam sistem pendidikan nasional, Kemendikbudristek diharapkan lebih proaktif. Jadi saya menyayangkan karena Kemendikbud hanya mengambil posisi sebagai regulator. Nah, kita padahal tahu persis Kemendikbud sebagai rumah besar pendidikan kita, semestinya mengambil langkah-langkah yang proaktif juga. Nah, ini tidak terjadi. Jadi semua keluhan publik nggak ada kanalisasinya hari ini. Sekedar nomor online pengaduan aja nggak ada. Setiap pemerintahan tentu memiliki tantangan sendiri. Ada persoalan yang dapat dicarikan solusi, namun ada pula yang akhirnya diwarisi. Pemerintahan yang sekedar melanjutkan kebijakan yang sudah ada tentu tidak ideal, karena setiap kebijakan memiliki kekurangan. Menjadi tugas pemerintahan berikutnya untuk meneruskan yang sudah baik, memperbaiki yang kurang baik, dan menghentikan yang tidak baik. Jadi pendidikan kesehatan ini terbuka untuk kita review sama-sama mana yang paling tepat untuk kita kerjakan bagi kebutuhan kita di daerah.